ingin kami sampaikan yaitu perkembangan update daripada kondisi sebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur. Hingga hari ini, ya, orang dalam pemantauan atau ODP ada penambahan sebanyak 131 orang, ya, sehingga total ODP hingga hari ini ada 5.380. Yang selesai pemantauan ada 151 orang. Jadi total selesai pemantauan hingga hari ini sebanyak 3.517. Dan yang masih dalam proses pemantauan ada 1.863. Untuk kasus pasien dalam pengawasan atau PDP, hingga hari ini ada penambahan sebanyak 5 kasus, yaitu berasal dari Kabupaten Pasir. Hari ini tidak ada penambahan kasus negatif dan juga tidak ada penambahan kasus positif. Sehingga total negatif hari ini masih tetap 148 orang dan yang terkonfirmasi positif tetap masih 35 orang. Yang masih dalam proses itu ada 84 orang. Untuk penambahan PDP hari ini ada sebanyak 5 kasus, yaitu dari Kabupaten Pasir. Pertama, 3 kasus, yaitu laki-laki usia 28, usia 24, dan 55 tahun. Ini merupakan pelaku perjalanan dari Goa. Bersangkutan tidak memiliki keluhan dan telah melakukan pemeriksaan dengan rapid test antibodi COVID-19 dan menunjukkan reaktif atau positif. Sehingga yang bersangkutan selanjutnya dilakukan isolasi ataupun juga perawatan di Rumah Sakit Umum Panglimah Sebaya sambil menunggu hasil swab laboratorium. Kemudian 1 kasus perempuan usia 33 tahun, ini merupakan PDP yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Panglimah Sebaya karena memiliki kontak erat dengan pelaku perjalanan dari Goa dengan keluhan demam dan sesak napas. Nah, serta hasil dari rapid testnya juga menunjukkan positif. Dan 1 kasus terakhir juga adalah perempuan, merupakan kasus PDP yang ditetapkan juga oleh tim medis dari Panglimah Sebaya, tidak memiliki keluhan, tapi rapid testnya menunjukkan reaktif positif. Sehingga untuk amannya, untuk kewaspadaan, yang bersangkutan dilakukan juga perawatan di Rumah Sakit Panglimah Sebaya. Penambahan positif tidak ada, sehingga hari ini Kalimantan Timur terkonfirmasi COVID-19 tetap 35 orang, yang sembuh ada 6, dan yang meninggal ada 1. Demikian bisa kami sampaikan beberapa hal perkembangan terakhir, update dari perkembangan COVID-19 di Kalimantan Timur untuk memberikan rasa aman ya, pada petugas tenaga kesehatan kita dalam memberikan pelayanan COVID-19, terutama yang berada di lini terdepan, maka diperlukanlah alat pelindung diri yang memadai dan cukup. Oleh karena itu, kami juga berupaya untuk bagaimana mencukupkan ketersediaan logistik APD ini dengan dari sumber-sumber yang ada, terutama dari APBD, dan itu juga sudah dianggarkan dan sudah diupayakan pengadaannya dan terus berproses hingga saat ini. Nah, kita juga bersyukur pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, terutama dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 maupun dari Kementerian Kesehatan maupun juga dari sumber-sumber lain seperti PKK, kemudian juga lembaga-lembaga keagamaan yang ada di pusat. Nah, hingga saat ini Kalimantan Timur sudah mendapatkan bantuan berupa alat pelindung diri, masker, dan juga rapid diagnostic test atau tes cepat, yaitu untuk coverall itu ada sebanyak 13.950 dan sudah didistribusikan sebanyak 7.295 dan masih dalam proses sebanyak 6.655 ini juga akan segera kita distribusikan minggu depan ini. Kemudian APD set lengkap itu ada 90 dan semuanya sudah kami distribusikan.
pada kabupaten kota. Masker bedah kita mendapatkan bantuan sebanyak 706.000 pieces dan sudah didistribusikan sebanyak 235.500 dan masih dalam proses minggu depan sebanyak 470.500. Dan rapid diagnostic test atau tes cepat itu kita sudah mendapatkan bantuan dari pusat sebanyak 7.200 tes, ya. Sudah didistribusikan sebanyak 2.350 tes, bagaimana kami sampaikan tadi, dan baru dipakai baru lebih separuh, dan akan kami juga segera distribusikan sebanyak 4.850 rapid test kepada kabupaten kota. Nah, nanti ini akan diprioritaskan untuk menguji ataupun juga men-screening terutama orang dalam pemantauan, ya. Orang dalam pemantauan mudah-mudahan ini bisa untuk diuji keseluruhan ODP yang ada yang masih dalam proses pemantauan. Kemudian juga kepada tenaga kesehatan yang selama ini melakukan pelayanan kesehatan dan kontak erat bahkan dengan penderita ataupun juga PDP yang sedang dirawat. Dan selanjutnya juga kepada masyarakat terutama yang memang berpotensi ataupun juga wilayah yang memang terjadi penularan begitu cepat, ya, terhadap sebaran daripada COVID-19 ini yang ada di wilayah itu. Nah, inilah upaya-upaya yang sudah dilakukan dan dapat dukungan dari pemerintah pusat, dan mudah-mudahan pemerintah kabupaten kota bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bantuan yang sudah diberikan ini, dan kita berharap dari hasil screening ini bisa dilakukan secara cepat, secara masif, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dalam rangka untuk mempercepat kita mengidentifikasi sebaran daripada virus ini, dan tentunya juga bisa melakukan langkah-langkah dengan cepat dalam rangka untuk penanggulangan virus ini. Tetaplah mengakses dan mendapatkan informasi yang benar, terutama kepada saluran-saluran yang sudah kita siapkan, baik itu yang ada di call center ataupun juga melalui situs-situs resmi yang sudah ada, yaitu covid19.kaltim.go.id atau dinkes.kaltimprof.go.id, tentunya melalui Instagram dinkesprof.kaltim ataupun promkes.kaltim.